Ervin malu dan sedikit takut berkata, "Tuan Renza, bukan aku sengaja menghindari mertuamu, tapi mertuamu benar-benar tidak cocok untuk barang antik. Sejak saat itu saya menghabiskan 500 juta untuk membelikannya barang palsu." Dia langsung di kepala, tidak hanya kepercayaan diri meledak tetapi juga membabi buta membeli di mana-mana. Sejujurnya, siapa yang mengambil kuas melukis Olimpiade Fua, berbohong kepadanya bahwa itu adalah Tang Bohu yang asli. Saya pikir dia akan membelinya tanpa ragu. Omong-omong, Ervin buru-buru berkata, "Itu sebabnya saya sengaja menghindarinya, berharap dia bisa keluar dari bisnis ini lebih awal." Segera setelah itu, Ervin berkata dengan wajah kagum, "Saya mendengar bahwa ayah mertua Anda sekarang adalah wakil presiden eksekutif dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya katakan, apakah ini tidak lebih kuat daripada berlari ke jalan antik setiap hari?" Tama tertawa, mengangguk sedikit, dan berkata, "Ya, Ervin, kemampuanmu berbicara dengan baik tidak berkurang sama sekali." Ervin menyeka keringatnya dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Renza, Anda memuji. Dibandingkan dengan Anda, saya hanya seorang badut yang mencari nafkah dengan menipu turis asing, bahkan bukan kentut." Tama melambaikan tangannya, "Baiklah, Anda tidak boleh lancang. 360 perdagangan, semua perdagangan memiliki kesuksesannya sendiri." Mengatakan itu, Tama bertanya, "Ervin, ingat bahwa Anda sangat terinformasi, jadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu acara besar apa yang kita miliki di Jakarta dalam beberapa hari ke depan?" Ervin berkata, "Tuan Renza, saya mendengar beberapa rumor sebelumnya, tetapi karena saya tidak dapat memastikannya, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tapi setelah melihatmu di sini hari ini, aku mungkin yakin itu benar." Berbicara tentang ini, Ervin dengan hati-hati bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, apakah Anda bertanya tentang pelelangan pil peremajaan?" "Itu benar." Tama mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu juga tahu tentang pil peremajaan?" Ervin buru-buru melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan Renza, kembali ketika lelaki tua keluarga Suteja merayakan ulang tahunnya, saya telah mendengar tentang keajaiban pil peremajaan, dan kemudian, ketika Nona Linda keluarga Suteja merayakan ulang tahunnya, Brian He juga memenangkan pil peremajaan di pelelangan keluarga Suteja, dan saya telah mendengar tentang ini. Dan pada saat itu saya tahu bahwa ini pasti hasil karya Anda, Tuan Renza. Bagaimanapun juga, di dunia ini, hanya kamu yang memiliki kemampuan ilahi seperti itu." Tama berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tahu tentang pelelangan, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nanti, ikut aku untuk menipu seorang lelaki tua. Kita berdua bersama untuk memainkan peran ganda. Caraku bertindak, kamu ikuti aku dengan itu, mengerti?" Ervin bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda memiliki naskah atau sesuatu untuk saya baca terlebih dahulu?" "Tidak." Tama melambaikan tangannya, "Setelah kamu ikut, lihat saja improvisasi jalanku." Ervin sangat gugup berkata, "Tuan Renza, ini, improvisasi ini, saya khawatir saya akan bermain buruk, merusak acara besar Anda." Tama tertawa, "Ervin, dengan kepintaranmu, hal kecil ini tentu tidak menjadi masalah. Kamu akan mengeluarkan 70% dari kekuatan jalan antikmu. Masalah ini pada dasarnya selesai." Ketika Ervin mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Dia tidak memiliki keterampilan lain, improvisasi, kemampuan berbicara tidak pada gilirannya, atau sangat canggih. Lagi pula, dalam pekerjaan mereka, mengandalkan otak dan mulut sangat penting. Terkadang bertemu turis yang kurang cerdas, dengan twist kata-kata, Anda dapat menipu sisi lain dari sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam saku. Namun terkadang jika bertemu dengan turis yang lebih pintar, kemampuan Ervin untuk menipu secara umum juga bisa berhasil diambil. Jadi, dia segera dengan percaya diri berkata kepada Tama, "Tuan Renza, Anda dapat yakin bahwa saya harus mengambil pekerjaan hidup saya." "Oh tidak,
Aku harus mengeluarkan semua keterampilanku untuk membantumu menyelesaikan hal ini. Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, barang-barang yang disuruh kamu bawa semuanya kan? Ervin buru-buru menunjuk ke sekantong besar barang-barang yang dibawanya. Berkata dengan penuh perhatian, Tuan Renza jangan khawatir, saya mencari nafkah, semua barang ada di sini. Tama berdiri dan berkata sambil tersenyum, oke, ambil semua barangmu dan ikuti aku. Pada saat ini, Bernard Enlor, yang berusia 70-an, sedang duduk di sofa kamar presiden di Shangri-La dan merajuk. Meskipun dia adalah orang terkaya di dunia dalam daftar Forbes, tetapi dia tidak murah hati. Menginap di Presidential Suite Shangri-La, biaya kamar 3 hari adalah 6 miliar. Perilaku semacam ini jelas mengayunkan pisau besar untuk merobek pelanggan, jadi Bernard sangat kesal. Di kamar presiden dengan pengaturan tingkat ini, harga pintu dalam keadaan normal tidak akan melebihi 20 juta hingga 30 juta per hari. Dan kadang-kadang diskon, harganya hanya akan lebih rendah beberapa juta. Jadi, harga kamar dalam 3 hari ini hampir 2 kali lipat 100 kali lipat. Bernard dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa itu adalah kamar presiden paling mahal di dunia, tidak ada yang seperti itu. Hanya karena dia ditipu terlalu banyak uang, lelaki tua ini duduk di sofa dan terus mengeluh kepada kepala pelayannya, di tempat kecil seperti ini, suite presiden dari hotel bintang 5, beraninya menjual begitu mahal, presidensial suite teratas dari hotel Yah bintang 7 di Dubai, harganya kurang dari 1/10, dan presidential suite di sana jauh lebih baik daripada di sini, baik dari segi luas maupun dekorasi. Kepala pelayan berkata dengan wajah tak berdaya, Tuan, apakah Anda masih tidak mengerti cara mereka? Ini hanya untuk mengambil keuntungan dari antusiasme semua orang untuk obat mujarab yang meremajakan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tidak hanya harga kamar yang begitu mahal, mencuci pakaian sekali dikenakan biaya 10 juta, itu bisa dianggap sebagai bandit dan perampok abad pertengahan, tetapi juga tidak kejam seperti tangan mereka. Bernard mengangguk dengan lembut dan berkata dengan wajah tidak senang, demi pil peremajaan, kita hanya bisa bertahan sebentar. Kepala pelayan bertanya, Tuan, pil peremajaan ini, apakah benar-benar menakjubkan? Tentu saja, Bernard berkata dengan serius. Keluarga kerajaan Nordik telah mempublikasikan seluruh riwayat medis permaisuri lama di masyarakat kelas atas. Permaisuri lama diracun untuk waktu yang lama, kandungan racun di tubuhnya sangat tinggi. Kepala tim medis saya mengevaluasi semua catatan medis dengan sangat hati-hati, dan percaya bahwa dalam kasus itu, bahkan jika tim medis terbaik dunia terkonsentrasi di sini, tidak mungkin untuk menyelamatkannya, tetapi dia hanya mengambil sebagian kecil dari ramuan peremajaan, toksin dalam tubuh benar-benar dihilangkan, dan fungsi tubuh juga mengalami peningkatan yang sangat jelas. Ini sangat luar biasa. Bernard berkata dengan wajah terpesona, sebagian kecil dari ramuan peremajaan memiliki efek yang begitu kuat. Aku tidak bisa membayangkan efek ajaib macam apa yang akan dibawa oleh seluruh pil. Kepala pelayan mengangguk dengan lembut dan berkata, karena keluarga kerajaan Nordik telah mengumumkan riwayat kesehatan Ratu Lama, saya khawatir seluruh masyarakat kelas atas Eropa sangat menginginkan ramuan peremajaan, dan pelelangan lusa, aku khawatir persaingannya akan sangat sengit. Bernard terbatuk beberapa kali dan berkata dengan lemah, saya tidak peduli lagi, 2 lobektomi telah membuat kualitas kesehatan saya menurun secara serius. Jika terus seperti ini, saya mungkin tidak hidup lebih dari 5 tahun. Jadi kali ini, saya bertekad untuk memenangkan pil ini. Pengaturan penyelenggara kali ini juga sangat licik. Pertama-tama mereka akan membagi 1 eliksir menjadi 4, dan melelang 4 bagian pil ini di tempat terlebih dahulu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.